Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari permasalahan percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 cara mengetahui pasangan selingkuh dilihat dari saat melakukan hubungan suami istri. Nah, ini perbedaan-perbedaan inilah yang akan kita kaji sama-sama, kita akan pelajari sama-sama. Benarkah memang hal-hal itu terjadi di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua? Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah terus mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, ketika bicara dalam kehidupan rumah tangga memang ada dua hal nafkah ya yang harus selalu terpenuhi, yaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Yang kita akan bahas ini adalah mungkin seputar nafkah batiniah ya. Tujuan kita menikah adalah agar hal-hal tersebut terpenuhi secara baik dan benar atau tersalurkan secara baik dan benar. Nah, namun ketika hal-hal itu ternyata mengalami hal yang tidak diinginkan atau mengalami hal-hal yang di luar dugaan, tentunya kita juga tidak mau menerima hal itu terjadi secara terus-menerus. Tentunya yang ada adalah kecurigaan sesama pasangan atau terhadap pasangan. Ini adalah hal yang manusiawi dan wajar ya. Yang pertama, apakah dia memang menolak di saat Anda mengajak melakukan hubungan suami istri dengan pasangan Anda. Lalu Anda juga harus jeli penolakannya ini, apakah Anda harus paham alasan-alasannya dan masuk di logika Anda. Yang pertama adalah dengan alasan capek. Nah, ketika alasan itu memang betul-betul itulah yang dirasakan oleh pasangan Anda, maka Anda pun sesekali boleh dong memakluminya. Nah, namun di sini ketika bicara capek, tentunya setelah kita istirahat atau seseorang istirahat setelah merasa kecapean, tentunya adalah sembuh. Nah, ketika alasan capek ini justru diungkapkan setiap hari ya. Setiap Anda mau mengajak hubungan suami istri, lalu alasannya itu saja, tentunya Anda juga harus bertanya dengan baik-baik ya. Tanya baik-baik, lihat situasinya ya, agar dia juga tidak marah dan dia juga memahami dengan apa yang Anda inginkan. Ini langkah pertama. Kemudian, apakah ia menjawab dengan nada tinggi saat Anda ingin mengajak melakukan hubungan suami istri dengan pasangan Anda tentunya. Artinya, menjawab dengan nada tinggi ini bisa jadi ya, ini adalah awal bentuk sebuah emosional yang terjadi pada pasangan Anda. Lalu Anda juga harus paham ya, apa sebabnya, apa penyebabnya. Nah, atau mungkin sebelum tidur Anda sudah melakukan keributan-keributan kecil yang tentunya justru menjadi ganjalan oleh pasangan Anda. Bisa jadi seperti itu. Lalu kemudian, apakah jangan-jangan dia sedang memiliki pria lain di luar sana. Nah, namun daripada Anda menduga-duga, sebaiknya komunikasikan ya. Jadi dalam kita ya, pada saat kita mau menjalankan hubungan suami istri, memang seharusnya kita steril dari bentuk-bentuk permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat mengganggu perasaan Anda saat melakukan hubungan suami istri. Karena di sini adalah merupakan perlu sebuah konsentrasi ya, fokus yang luar biasa agar kita di dalam menjalankan hubungan suami istri ini betul-betul merasakan bahagia usai melakukan itu. Jadi solusinya adalah itu ya. Jadi buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang dapat mengganggu pada saat Anda melakukan hubungan suami istri. Ya. Namun yang terjadi di sini biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh memang tidak berpikir ke arah itu. Yang dia pikirkan adalah kebahagiaan dia sendiri tanpa peduli kebahagiaan orang lain. Lalu yang ketiga, apakah pasangan Anda ya menolak itu justru setelah dia pulang dari berpergian. Ya, biasanya tiba-tiba menolak, bahkan dia begitu pulang langsung masuk kamar dan kata-kata yang Anda dengar tidak mau diganggu. Ini adalah sebuah hal yang perlu Anda waspadai. Biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh memang kadang mulai berani keluar rumah tanpa izin dengan pasangan. Ini adalah hal yang memang biasa terjadi seperti itu. Namun apakah pada saat melayani Anda atau sedang pada saat menolak Anda justru lebih sering dilakukan penolakan itu setelah ia pulang dari berpergian ini. Lalu kemudian yang keempat, apakah dia mulai berani berterus terang tentang kelemahan Anda, kekurangan Anda? Ya, kalau bicara ini tentunya adalah jika seseorang menjalani perselingkuhan tentunya memiliki ragam alasan yang berbeda-beda. Makanya ketika bicara perselingkuhan ini kita lihat dari sisi mana alasan kenapa dia berselingkuh. Nah, ketika ini ia lakukan, maka berarti semata-mata dia selingkuh dengan orang lain semata-mata karena ketidakpuasan saat melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Nah, ini solusinya adalah
banyak hal yang harus Anda komunikasikan dengan pasangan Anda. Bagaimana menciptakan trik-trik baru agar pasangan Anda merasa puas setelah melakukan hubungan suami istri dengan Anda. Jadi bagaimanapun jangan sampai pernah berpikir pasangan Anda ini berpikir bahwa Anda adalah nomor 2, tapi Anda adalah nomor 1 ya dalam hal apapun. Sehingga mungkin dengan demikian istri sulit untuk berpaling ke pria lain. Ya, ini biasanya kan pada saat melakukan hubungan suami istri pasang ego masing-masing. Yang penting salah satu di antara mereka sudah merasa bahagia, sudah tidak berpikir bagaimana kebahagiaan pasangan kita. Ini juga perlu kita pelajari, ya. Karena untuk seorang wanita khususnya untuk mencapai ke arah itu butuh waktu yang panjang, proses yang panjang. Namun ketika kita memahami rahasia itu, maka pada setiap melakukan hubungan suami istri, pasangan akan selalu merasa bahagia. Ya, bahagia adalah tentunya karena ekspektasi yang mereka harapkan dalam melakukan hubungan suami istri ini selalu dapat dicapai. Ya, tentunya ini adalah dicapai bersama-sama dengan pasangan prianya ketika dia seorang wanita. Ini yang perlu kita pelajari, ya. Lalu yang kelima adalah membandingkan. Nah ini, ketika sudah sampai ke sini alasannya, ya, sampai ke masalah perbandingan. Ini kita harus masing-masing kita sebagai suami tentunya kita harus sadar dan evaluasi. Kenapa pasangan melakukan atau sampai berani membandingkan antara si dia dengan kita. Nah ini, di sini kita pelajari kelemahan-kelemahan kita untuk mencapai titik yang sama. Minimal dengan titik yang sama. Atau setidaknya syukur-syukur kita bisa melebihi itu sehingga si pasangan ini tidak berani lagi membandingkan dengan siapapun. Kembali tetap kita adalah pasangan nomor 1 di mata pasangan kita. Ini. Lalu yang terakhir, yang keenam, ini adalah hal yang paling terlihat ya. Apakah ia selalu pada saat ia mau menjalani hubungan suami istri dengan Anda, dia menggunakan gaya-gaya baru yang sebelumnya tidak pernah Anda jumpai ya pada saat Anda melakukan hubungan suami istri dengan pasangan Anda. Inilah ketika memang ini ada di dalam pasangan kita, kenapa kita tidak coba untuk melakukan itu? Kita terus berinovasi di dalam melakukan hubungan suami istri. Ini bukan hal yang buruk ya tentunya. Tentunya adalah inovasi-inovasi yang tidak dilarang menurut aturan ya. Karena bukan tanpa aturan ya, tentunya itu juga ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, inilah yang harus kita cari solusinya ketika pasangan kita melakukan perselingkuhan dengan pria lain dengan alasan karena ketidakpuasan terhadap pasangan. Namun hal itu tidak mungkin serta-merta begitu saja langsung diucapkan kepada Anda. Namun mungkin dengan lamanya waktu, apa yang dia inginkan pada saat melakukan hubungan suami istri, hasilnya itu saja. Artinya di sini dia tidak pernah mendapatkan kepuasan ya setelah melakukan hubungan suami istri. Ini bisa menjadi salah satu penyebab kenapa istri berpaling ke pria lain hanya karena dalam urusan hubungan seksualitas misalnya. Ini yang perlu kita pelajari. Jadi di sini kuncinya adalah baik waktu, ya, gaya. Mungkin di sini perlu kita bicarakan. Kenapa kita harus malu, ya? Toh itu pasangan kita sendiri. Dan ini juga terus terang khususnya kaum para istri lah ya. Jangan pernah segan untuk meminta itu kepada suami. Nah, dan si suami juga jangan pernah segan memberikan pelayanan terbaik untuk pasangan tercinta tentunya. Karena suami kita ya, ketika Anda seorang istri, ini adalah milik Anda, bukan milik siapa-siapa. Kenyataannya kalau ada wanita lain yang melirik ke pasangan Anda marah. Karena Anda merasa bahwa suami saya adalah milik saya. Maka ketika ada hal-hal yang kurang pas di dalam hati Anda, dalam hal apapun, nggak ada salahnya Anda berterus terang. Jadi si suami tentunya terus melakukan evaluasi dan kontrol diri. Bagaimana caranya agar si suami ini tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang tercinta, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai Jumpa lagi.